Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wasyafi'u fil mahsyar. Nabiyya qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhum ar-rijsa wa tahhar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah. Faqad fadal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah.
Ramadan telah berlalu. Idul Fitri pun sudah kita lalui. Masih terasa, masih terngiang-ngiang di telinga kita kumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Alunan itu sangat indah dan menggelegar di alam raya ini. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pangkuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah semuanya adalah kecil semata. Kalimat tasbih dan tahmid kita tujukan untuk mensucikan Tuhan dan segenap yang berhubungan dengannya. Tidak lupa puji syukur juga kita tujukan untuk Rahman dan Rahim yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa dialah zat yang maha esa dan maha kuasa. Seluruh alam semesta ini tunduk dan patuh kepada perintahnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu juga kita peruntukkan kepada kerabat beliau, para sahabat, para mukminin yang telah memperjuangkan syariat Islam di muka bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, banyak pelajaran hukum dan hikmah, faidah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dan mengarungi kehidupan yang akan datang. Jika bisa diibaratkan, Ramadan adalah sebuah madrasah. Sebab 13,5 jam kita berpuasa sehari dikali 30 hari atau 29 hari, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Semula sesuatu yang halal menjadi haram. Makan dan minum yang semula halal bagi manusia di panjang hari, maka di bulan Ramadan menjadi haram di siang hari. Apalagi menjelang bulan Ramadan, banyak sekali bencana yang telah melanda dunia, tidak ketinggalan juga kita. Banjir, longsor, gunung Merapi dan lain-lain sebagainya, sehingga menjadi keprihatinan kita semua. Pertanyaannya adalah, apakah bulan Ramadan ini telah kita jadikan momentum muhasabah diri atau introspeksi diri? Kenapa musibah ini melanda dunia? Kenapa musibah ini melanda bumi? Apa yang telah kita lakukan sehingga Allah menurunkan ujian seperti ini? Berat memang. Tetapi jika kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Ramadan, maka ada pelajaran yang berharga yang dapat kita petik terhadap semua ini untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Berdasarkan hal tersebut, khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan kita semua untuk merenungi sebuah pertanyaan. Apakah kita sudah menjadi pribadi takwa setelah berpuasa selama bulan Ramadan? Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, bagi seorang muslim dan beriman kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari pembalasan, qada dan qadar, maka kewajiban puasa Ramadan pasti akan dilaksanakan dengan sempurna untuk mencapai ketakwaan. Siapakah orang-orang yang bertakwa, yang segera mendapatkan ampunan dan surganya? Allah telah berfirman dalam Al-Quran sebagaimana khatib kutip di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Ali Imran ayat 133. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, adapun orang bertakwa itu cirinya ada beberapa hal. Yang pertama, orang bertakwa adalah orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Selama bulan Ramadan kita suka berinfak, bersedekah, berzakat,
berwakaf dan sebagainya. Setelah Ramadan berlalu, kita seharusnya betul-betul menjadi orang yang suka berinfak, baik waktu lapang maupun waktu sempit. Maka berarti puasa telah menjadikan kita orang yang benar-benar bertakwa. Tapi kalau Ramadan selesai, berinfak pun selesai, kita kembali menjadi orang yang bakhil, kikir, pelit, medit. Artinya kita menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan saja, yaitu takwa musiman. Andai kata kita meninggal dunia setelah Ramadan, meninggal dalam keadaan bakhil, kikir dan pelit, maka jangan harap surga. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, orang yang bakhil, pelit dan medit tidak akan masuk surga. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang suka berinfak setelah Ramadan ini. Masih banyak orang miskin, anak yatim piatu, para duafa, pembangunan pondok pesantren, semua butuhkan uluran tangan orang-orang yang mampu. Nabi mengatakan, bukanlah dari golongan umatku orang yang dalam keadaan perut kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan perut lapar. Maksudnya, dia hidup bergelimang harta, sementara tetangganya hidup dalam kesengsaraan dan tidak dibantunya. Ingatlah, harta yang kita makan dan minum akan menjadi kotoran yang busuk dan menjadi bakteri, hanyut dan hilang entah kemana. Harta berbentuk rumah, kendaraan dan pakaian, lambat atau cepat akan rusak, lusuh, lapuk, binasa dan sirna. Hanya harta yang kita infakkan di jalan Allah yang kekal abadi, yang akan menolong kita di akhirat nanti. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa setelah Ramadan adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Selama Ramadan kita latihan menahan marah. Kita tidak mau marah karena takut rusaknya pahala puasa kita. Maka kita lebih banyak bersabar daripada marah. Pepatah mengatakan, uhang pamengih gedang kenonyo, uhang purajuk ilang suhang. Orang pemarah itu besar dampak negatifnya. Orang perajuk sering hilang tak tentu alamatnya. Dampak negatif yang akan diperoleh akibat kita menjadi orang pemarah, di antaranya adalah putusnya hubungan silaturahmi disebabkan oleh sikap dan sifat amarah yang berlebihan. Marah yang berlebihan sering membuat orang kehilangan akal sehat, tidak bisa mengontrol diri. Kata-kata yang menyinggung orang lain, jorok, tidak pantas, dan kalau kita rekam, niscaya malu kita dengar hasil rekamannya. Permasalahan tidak akan selesai dengan marah. Masalah akan bertambah, rugi bagi kita sendiri dan bahkan bagi orang lain. Mari seiring dengan Ramadan berlalu, kita sambung kembali tali silaturahmi sesama, karena kita muslim adalah bersaudara dan selalu bisa menahan marah. Maka keinginan kita menjadi orang yang bertakwa insya Allah akan tercapai. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah engkau suka marah, janganlah engkau suka marah, janganlah engkau suka marah, maka untukmu surga. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang berhasil menjadi orang yang bertakwa adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan kekhilafan. Maka orang bertakwa akan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dia tidak akan ego, tidak akan sombong, apalagi keras hati bagaikan batu. Sulit memaafkan kesalahan orang lain, meskipun orang lain sudah meminta maaf, apalagi tidak meminta maaf. Apatah lagi kalau orang itu sudah meminta maaf. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segalanya, jika ada manusia yang berbuat salah dan dosa kepadanya, kemudian orang itu segera bertaubat dan meminta ampun kepadanya dengan sesungguh hati dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, maka Allah pun memaafkan dan mengampuninya, karena Dia Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Bagaimana kita manusia biasa? Haruskah sombong melebihi Allah? Tidak bisakah kita saling memaafkan? Apakah ini sifat terpuji? Tidak. Ini adalah sifat tercela, karena tidak sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang sangat pemaaf. Jika kita tidak mau memaafkan, maka kita telah mencontoh sifat Abu Jahal dan Abu Lahab serta orang kafir lainnya yang pendendam. Ingat, pantun Melayu mengatakan, koto panaf menanak nasi,
Parang gurindam lesung lusuh. Orang pemaaf memperbanyak rezeki, orang pendendam menabung musuh. Maka jadilah orang pemaaf. Hilangkanlah dendam kesumat yang tidak mendatangkan manfaat. Mari kita rajut kembali benang yang kusut. Kita sambung tali persaudaraan yang telah putus. Kita lem hubungan yang telah retak. Kita bersatu padu, berkasih sayang, tolong menolong, saling memberi dan menerima. Beban berat sama dipikul, beban ringan sama dijinjing. Hormatilah perbedaan, satukanlah persamaan. Kepentingan masyarakat haruslah di atas kepentingan pribadi dan golongan. Salinglah memaafkan. Dengan itu kita wujudkan negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negeri yang sejahtera, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini yang kita lakukan, maka Allah akan mencintai kita. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang harus kita lakukan setelah meminta ampun kepada Allah adalah tidak meneruskan perbuatan dosa. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, atau taubatan nasuha. Dengan sesama kita saling memaafkan. Sekali bertaubat, tetap bertaubat. Jika sudah menemukan jalan benar, pantang kembali menempuh jalan yang sesat. Itulah taubat. Dan itu yang disebut taubat nasuha. Kalau setelah Ramadan ini kita menjadi orang yang suka berinfak, baik waktu sempit maupun waktu lapang, pandai menahan amarah, mudah memaafkan kesalahan orang lain, cepat ingat Allah dan bertaubat bila berbuat dosa, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa, maka Allah akan memberikan untuk kita balasan yang baik, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Inilah pemberian Allah. Maka wajarlah orang yang bertakwa pada pagi hari raya kembali putih bersih, tanpa dosa, seperti bayi yang baru lahirkan, fitri kembali suci. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, bagian akhir dari khutbah ini, khatib mengajak kita semua, setelah kita sholat, setelah kita bertemu dengan saudara-saudara kita pada awal Syawal kemarin, mari jangan kita putuskan silaturahmi kita. Kita teruskan silaturahmi kita di antara kita, jangan hanya di awal Syawal saja. Begitu juga kita berziarah di kubur, bukan hanya awal Ramadan dan awal Syawal saja, tapi setiap waktu kita doakan orang-orang yang dalam kubur yang telah menolong kita, terutama orang tua kita. Semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lambat laun akan bersama mereka di sana. Hanya inilah yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat untuk khatib sendiri dan kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arina haqqa haqqa wa arina tiba'ah wa arina al batila batila wa arina istinabah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.